Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ada di situs Batu Jaya Karawang, sebuah situs Buddha. Jangan lupa di-subscribe, like, and share. Terima kasih. Saya mendengar situs ini sudah puluhan tahun yang lalu dari media massa, baik itu cetak ataupun elektronik. Beritanya adalah ditemukan kerangka-kerangka manusia di situs Percandian Purba di situs Batu Jaya Karawang. Karena dekat, saya menunda-nunda. Akhirnya baru terlaksana pada tahun 2019 yang lalu. Kalau kita lihat di Google Maps, paling-paling jaraknya 30, 35 atau 40 km. Namun, karena kondisi jalannya, maksudnya jalannya tidak terlalu lebar atau kadang-kadang lewat kampung, waktu tempuhnya bisa berjam-jam. Dari kantor entah dinas purbakala atau dinas apa, mobil kita parkir di situ. Kita harus jalan kaki sekitar hampir 1 km ke tengah sawah, tapi jalannya sudah bagus seperti terlihat dalam video. Jadi kita harus jalan kaki dulu. Para ahli yang meneliti situs ini menyatakan dengan tes karbon 14 bahwa yang paling tua adalah abad kedua Masehi, yang paling muda adalah pada abad 12 Masehi. Artinya, situs percandian yang paling tua ini lebih tua lagi dari Candi Borobudur yang dibangun sekitar abad ke-8 Masehi. Situs ini tidak jauh dari Sungai Citarum. Dan tempat ini bertanah subur. Itulah syarat awal peradaban manusia untuk tinggal. Ada air, tanahnya bisa ditanami. Inilah titik awal sebelum kita bercerita apa dan ada apa sebenarnya situs Batu Jaya ini. Kompleks Percandian Batu Jaya adalah sebuah kompleks sisa-sisa percandian Buddha kuno yang terletak di Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Situs ini disebut percandian karena terdiri dari sekumpulan candi yang tersebar di beberapa titik. Situs Batu Jaya pertama kali diteliti oleh tim arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sekarang disebut Fakultas Ilmu Budaya UI pada tahun 1984 berdasarkan laporan adanya penemuan benda-benda purbakala di sekitar gundukan-gundukan tanah di tengah-tengah sawah. Gundukan-gundukan ini oleh penduduk setempat disebut sebagai onur atau unur dan dikeramatkan oleh warga sekitar. Ekskavasi dan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas dan dibantu oleh EVO, École Francaise d'Extrême Orient, dan dukungan dana dari Ford Motor Company. Digunakan untuk kegiatan kajian situs ini. Sekarang kita melihat Candi Jiwa. Situs Candi Jiwa merupakan sebuah gundukan tanah seperti bukit kecil yang oleh penduduk disebut Unur Jiwa. Berbentuk lonjong dengan ketinggian 2 meter dari permukaan tanah sawah dan sebagian lagi terkubur 2 meter di bawah permukaan sawah di sekitarnya, dan luas kurang lebih 500 meter persegi.
Candi Jiwa mulai dipugar pada tahun 1996 sampai 2001 oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan Nasional, melalui Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, BP3 Serang. Candi Jiwa terletak pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan tanah, memiliki dari bentuknya candi ini relatif lebih mendekati sempurna ketimbang candi lain di sekitarnya. Mulai dari penampang atas candi terdapat semacam selasar atau jalan selebar 1,5 meter yang mengelilingi candi. Juga terdapat batu yang disusun rapi menyerupai taman. Candi ini tidak memiliki anak tangga karena memang candi ini dibuat bukan untuk upacara di atasnya, melainkan untuk bersembahyang di sekeliling candi. Jalan menuju candi sudah dibeton dari perkampungan menuju posisi candi. Badan candi sempurna hingga tampak atas candi yang berbentuk bunga padma atau bunga teratai. Diduga di atas candi ini terdapat patung Buddha yang jika dilihat dari bangunan candi yang berukuran 19 x 19 meter, maka patung Buddha di atasnya seharusnya memiliki tinggi lebih dari 4 meter. Temuan mengejutkan dari situs ini terjadi antara tahun 2003 sampai 2011 adalah kerangka manusia dalam jumlah banyak yang masih utuh dari tengkorak sampai tapak kaki. 2 orang ahli arkeologi berkebangsaan Perancis dan Belanda khusus datang ke situs ini untuk mengekskavasi kerangka-kerangka di situs Batu Jaya. Mereka mengambil beberapa sampel tulang dan gigi dan akan melakukan penelitian DNA atas fosil tulang dan gigi guna mendapatkan data karakteristik ragawi yang lengkap. Metode terbaru dalam arkeologi adalah bahwa pengambilan spesimen fosil suatu ras manusia harus dilakukan oleh ahli arkeologi dari ras yang berlainan. Mungkin ini untuk menghindari kontaminasi saat pengambilan sampel. Karena kerangka manusia di Batu Jaya diperkirakan dari ras Indonesia, yaitu Mongoloid. Maka yang mengambil sampel adalah orang-orang dari ras Eropa atau Kaukasoid. Penemuan kerangka manusia ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah di sekitar candi adalah pemakaman raja-raja atau bangsawan pada zaman Tarumanegara? Atau kerangka itu persembahan untuk dewa sesuai kepercayaan tertentu? Karena selama ini tidak lazim di kompleks candi untuk pemakaman. Biasanya adalah sekedar untuk upacara agama. Sama ditemukan di tempat-tempat lain, di pemakaman orang-orang kuno. Setelah diekskavasi atau digali akan ditemukan barang-barang pribadi yang dipakai oleh orang yang meninggal. Artinya barang-barang pribadi tersebut ditaruh di makam. Orang-orang kuno ini walaupun dia belum beragama, mereka percaya bahwa dengan membawa atau menguburkan alat-alat pribadi semasa hidup bisa dipakai lagi pada masa selanjutnya sesudah dia meninggal. Artinya orang-orang kuno ini mempercayai bahwa akan ada kehidupan lain sesudah di dunia. Adalah sangat aneh bagi orang modern tidak mempercayai adanya kehidupan sesudah kematian. Sekarang kita melihat Candi Blandongan. Pada mulanya candi ini hanya berbentuk gundukan tanah merah yang ditumbuhi pohon pisang dan pohon perdu lainnya. Sekelilingnya adalah pematang sawah yang merupakan tanah produktif. Situs ini pertama kali disurvei oleh tim arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1984, antara tahun 1989
1992 dan 2000 situs ini dieskavasi oleh Puslit Arkenas dan menghasilkan penemuan sebuah reruntuhan candi. Candi ini sebagian badannya menjorok ke dalam tanah atau permukaan alas candi, berada di kedalaman antara 2-3 meter lebih rendah dari permukaan sawah di sekitarnya. Untuk keperluan penampakan candi secara keseluruhan, petugas candi membuat pelataran keliling candi dengan menjorok ke dalam tanah sekitar 2 meter dari penampang sawah di sekelilingnya. Dengan demikian, candi ini posisinya lebih rendah 1-3 meter dari penampang sawah, sehingga rawan tergenang. Beruntung pompa air sudah siap di setiap sudutnya agar pelataran candi ini tetap kering. Bila ukuran candi sebesar sekitar antara 25 x 25 meter, maka pelataran candi dibuat lebih besar, yaitu sekitar 45 x 45 meter persegi. Candi Blandongan berdenah bujur sangkar dengan ukuran 25 x 25 meter. Di bagian atas kaki pada keempat sisi candi terdapat tangga masuk dan pagar. Candi ini seolah bertingkat karena dari 25 x 25 meter persegi di bagian tengah candi masih terdapat bangunan dengan ukuran 10 x 10 meter. Antara badan candi dengan pagar langkan terdapat sebuah lantai bata dengan dilapisi beton stuko setebal 15 cm. Bagian atas atau atap badan candi sudah runtuh dan tidak diketahui bentuknya. Bagian atas candi ini diduga berbentuk stupa yang masif, berupa susunan bata yang kemudian dilapisi dengan beton stuko. Dugaan ini didasarkan atas temuan pecahan beton stuko berbentuk lengkung seperti bulatan stupa dengan ketebalan 20 cm. Pecahan beton stuko ini ditemukan tersebar dalam onggokan di lantai dasar dan sudut utara dinding langkan. Pecahan gentah stupa tersebut bagian luarnya halus dan bagian dalamnya memperlihatkan bekas-bekas bata menempel dengan ukuran lebar diperkirakan 6 meter dan tidak dapat diketahui. Maksudnya tingginya tidak dapat diketahui. Inilah rangka-rangka yang masih tersimpan di kantor di pelataran parkir yang bisa Anda lihat. Demikian para sahabat, sekian dulu, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di tempat wisata lainnya. Terima kasih.